Edelweiss tenggelam semakin dalam. Dia sudah akan berada di dasar. Samar-samar, dia melihat lelaki itu. Lelaki itu tidak memiliki ekspresi apapun. Dia tidak melakukan apapun, hanya berdiri dengan tatapannya yang tajam. Lelaki ini sangat aneh, kenapa dia menunjukkan ekspresi itu? Kenapa aku seperti bisa menilai setiap perubahan dari ekspresinya? Kenapa dia terlihat gundah? Apa yang ia pikirkan? Apakah dia sedikit menyesal mendorong aku ke kolam? Atau, apakah dia sedang memikirkan bagaimana aku tidak mencoba memohon lagi? Apa yang dia pikirkan? Aku tidak pernah bisa membaca apa yang dia pikirkan. Kenapa matanya selalu tajam seperti itu? Kenapa dia mengurung perasaannya terlalu dalam? Ah, aku begini lagi. Aku seharusnya tidak peduli. Lelaki itu adalah monster dan dia tidak perlu memiliki hati dan perasaan. Aku seharusnya cukup tenang di sini saja. Aku sungguh tidak peduli. Edelweiss bergumam banyak sekali. Gelembung-gelembung udara yang menandakan napasnya sebentar lagi akan habis menjadi pemandangan terakhir yang ia lihat setelah memerhatikan ekspresi aneh Akram Granddawn. Satu yang diinginkan oleh Edelweiss, jikalau semesta marah kepadanya, maka janganlah ia bangun lagi. Jikalau semesta memang membencinya, setidaknya sembuhkan hati ayah dan ibunya atas kepergiannya. Gadis malang itu, yang selalu berjuang di atas seutas tali kehidupan yang pahit ini, telah menyerah. Dia pasrah dan tidak berkeinginan untuk berjuang lagi. Dia ingin mati. Sedangkan di sisi Akram, ada sebuah kisah. Seorang wanita yang dikatakan memiliki keterbelakangan mental merawat putranya seorang diri di sebuah mansion terpencil. Kisah itu mengatakan, wanita itu menggunakan ilmu hitam dan mengutuk putranya demi kepentingan pribadinya, menjual jiwa putranya sehingga dia tidak akan pernah memiliki hati dan belas kasih. Entah dari mana datangnya wanita itu, tetapi dia lenyap seolah gosip itu adalah kenyataan. Kisah itu terus terdengar sayup-sayup, tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak itu adalah Akram Granddawn, seorang lelaki yang paling ditakuti dan disegani saat ini. Kekayaan dan kekuasaannya bahkan mampu mengontrol perekonomian negara. Apapun yang ia lakukan, tidak akan ada yang berani mengusik atau mengganggu, bahkan itu pihak pemerintah sekalipun. Segalanya ia dapatkan dengan kekejaman dan betapa dingin hatinya. Dia tidak akan berbelas kasih pada musuhnya. Dia akan membantai mereka semua jika ada yang menghalangi. Lelaki itu tengah berdiri di tepi kolam, matanya yang tajam dan dalam, ekspresi dinginnya yang tidak terbaca. Dia ingin melihat sendiri apa yang akan terjadi. Suara hujan yang semakin lebat, tubuhnya telah basah, tetapi dia tidak bergeming. Ini adalah hukuman yang sepadan. Ini adalah sesuatu yang aku lakukan jika ada yang berani menentang dan mengkhianati aku. Aku tidak akan bergeming dari keputusanku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan dia pantas mati karena telah menentang aku. Itulah yang ada di dalam benak Akram Granddawn sekarang. Dia yakin ini adalah keputusan yang sangat tepat, seolah menjadi tolak ukur mengenai bagaimana dia menjalani hidupnya selama ini. Bagaimana dia mendisiplinkan seluruh orang yang ia anggap sebagai bidak catur miliknya. Dia yakin ini adalah hukuman yang pantas. Tidak ada nyawa yang berharga di matanya. Sekali berurusan dengannya, maka nyawa hanyalah terkait seutas tali tipis di hadapannya. Itulah yang aku selalu lakukan. Tetapi ada yang aneh dengan diriku belakangan ini. Ucapnya pelan sembari melihat sambaran kilat di langit yang terlihat seolah menentangnya, seolah mengatakan pada akhirnya, dia juga adalah manusia yang akan menemukan kelemahan. Akram tidak bisa melihat gadis itu mati di hadapannya. Dia tidak bisa melakukan itu, setidaknya untuk sekarang ini. Tubuhnya bergerak sendiri. Dia tidak bisa mengontrolnya seperti yang biasa ia lakukan. Bukan hanya gairahnya saja yang membuncah di sisi gadis ini,
tetapi akal sehat dan hatinya sering sekali tidak sinkron dan sesuai dengan aturan yang sudah ia buat sejak ia kecil, aturan yang membuatnya menjadi lelaki sehebat ini. Gadis ini berbeda. Dia berbeda dari bidak caturku yang lain. Dia bergerak ke arah yang berbeda, tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Dia seperti anak panah yang tidak tepat sasaran. Aku penasaran, apakah aku yang telah berubah atau gadis ini yang memiliki sesuatu yang luar biasa yang belum aku ketahui. Akram menjatuhkan dirinya ke dalam kolam, menarik tangan gadis yang sudah pucat ke atas kolam. Saat tangannya menggenggam tangan yang dingin itu, Akram tidak menyadarinya, jika hidupnya telah berubah sepenuhnya. Segalanya tentang gadis ini tidak akan pernah sesuai dengan prediksinya. Keduanya seolah terikat oleh benang merah yang tidak terlihat. Entah untuk tujuan apa keduanya bertemu dan mengapa berada di hubungan yang begitu rumit ini. Tindakan Akram membuat semuanya syok dan terkejut, anggotanya dan juga istrinya sendiri. Melihat Akram yang tidak pernah menarik perkataannya dan menggagalkan tindakannya, sekarang ini, di hadapan mereka semuanya, Akram menunjukkan kegundahan. Rasa gundah dan cemas yang tidak pernah sekalipun terlihat darinya. Panggil Amora ke tempat ini. Perintah Akram sembari berlalu menggendong tubuh gadis itu di tangannya. Saat Akram menggenggam tangan Edelweiss tadi, Akram langsung tahu jika gadis ini masih hidup dan hanya pingsan saja. Baik, bos. Seru anak buahnya seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Dia merasa bosnya berubah dengan begitu hebat, seolah yang ia lihat sekarang bukanlah bosnya. Akram berjalan dengan tegas. Dia melewati Faya seolah Faya tidaklah terlihat. Mata Faya masih melebar. Dia sendiri tidak menyangka Akram melakukan sejauh ini terhadap gadis itu. Sayang. Seru Faya mencoba memanggil suaminya yang berlalu berjalan melewatinya. Akram berhenti sejenak, lalu dia menoleh ke arah Faya. Saat Faya melihat Akram, Faya langsung menunduk takut. Saat ini, Faya belum pernah melihat raut wajah amarah yang semengerikan itu dari Akram. Akram seolah bisa menghabisinya begitu saja. Tidak ada, sayang. Lanjutkan urusanmu. Seru Faya langsung ciut. Dia tidak berani beradu tatap saat ini dengan suaminya sendiri. Lalu Akram yang mendengar itu segera melanjutkan langkahnya, dengan meninggalkan bercak basah di lantai karena dia juga sudah basah kuyup. Ini mengerikan sekali. Jika dia semarah itu, kenapa dia tidak bisa melenyapkan gadis itu? Aku sangat yakin jika dia sangat marah dari ekspresinya barusan, tetapi kenapa bahkan saat ia semarah itu, dia masih menggendong gadis itu? Edelweiss. Kau benar-benar adalah ancaman yang sesungguhnya. Geram Faya masih mencoba mengatur pernapasannya. Tangannya masih gemetar dan masih bisa ia rasakan, rasa takut yang memekik saat menatap wajah suaminya tadi. Dia sungguh tidak akan berani mengusik Akram jika Akram tengah marah, walau dia adalah istrinya. Beberapa saat kemudian, suara hujan lebat masih terdengar ditambah dengan suara petir dan guntur. Amora telah tiba di mansion bosnya, di mana tadi anggota bosnya menghubunginya dengan panik, agar dia membawa peralatan dokternya. Ya, Amora adalah seorang dokter hebat yang menjadi anggota Mafia Dawn. Amora bisa menjadi dokter tentulah karena uluran tangan Akram yang membantunya dari ia gelandangan sehingga bisa menjadi dokter. Karena itulah, Amora dan Drake adalah anggota paling setia Akram Grand Dawn. Amora sudah memeriksa keadaan Edelweiss, dan Edelweiss memang baik-baik saja. Bahkan Edelweiss tidak sempat menelan air sedikit pun, sebab Akram terlalu cepat mengangkatnya keluar dari air. Amora sudah menyelesaikan pemeriksaannya dan menghadap bosnya yang sejak tadi berdiri dengan bajunya yang masih basah, menatap ke arah Edelweiss. Bos, dia baik-baik saja. Sepertinya dia pingsan karena terlalu syok. Seru Amora berusaha untuk tidak membahas mengenai mengapa gadis yang baru saja dibawa ini nampak sangat penting bagi bosnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarlah, Amora.
Aku sedang tidak ingin membahas apapun. Hubungi saja Drake dan katakan padanya jika besok aku ingin melakukan pekerjaanku dari rumah. Seru Akram membuat Amora segera menundukkan kepalanya dan tidak menanyakan soal apapun lagi. Baiklah, bos. Aku permisi dulu. Serunya pelan kemudian pergi dari ruangan itu dengan banyak pertanyaan di pikirannya. Setelah Amora keluar, Akram mendekat dan duduk di sisi Edelweiss yang terlihat seperti tengah tidur. Akram meraih kedua pipi gadis itu dan mencengkeramnya. Kau mainan kecil, kau ingin mati tadi, kan? Aku bisa melihatnya. Kau senang saat aku melemparmu ke kolam. Mungkin saja kenapa aku tidak ingin kau mati adalah karena sebenarnya hal yang sangat kau inginkan adalah kematian. Aku baru pertama melihat ada orang yang sangat menginginkan kematian seperti dirimu. Jadi, hukuman yang tepat untukmu bukanlah mati, tetapi tetap hidup dan membuatmu menangis setiap hari, membuatmu ingin mati tetapi tidak bisa mati. Saat itu, aku juga ingin tahu apakah aku bergeming atau tidak, apakah aku benar-benar telah berubah. Bisik Akram tidak akan pernah bisa memahami perasaannya sendiri. Baginya, perasaan itu terlalu kompleks dan tidak penting. Tidak. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Oh. Edelweiss tengah bermimpi buruk. Kali ini, dia bermimpi bagaimana mantan atasannya hampir melecehkannya di dalam kantor saat dia diminta menghadap ke ruangan atasannya itu. Saat itu, Edelweiss sama sekali tidak tahu jika atasannya yang sudah cukup tua itu telah merencanakan sesuatu yang keji. Rasa mual dan jijik saat lelaki tua itu menarik pergelangan kakinya masih terngiang-ngiang di ingatan Edelweiss hingga kini. Kau gadis miskin yang tidak tahu diri. Aku sudah katakan jika kau mau tidur denganku, aku akan membiayai seluruh kebutuhanmu dan keluargamu. Kau masih berani menolakku bahkan setelah aku ancam akan pecat. Kau pikir wanita miskin dan rendah sepertimu bisa menolak? Suka atau tidak suka, aku akan menikmatimu. Ucapan itu terdengar menggema lagi. Itulah yang dikatakan mantan atasannya itu. Senyuman yang jijikkan itu membuat Edelweiss ingin muntah. Lalu dengan adegan yang sama, Edelweiss meraih vas bunga dan melemparkannya ke kepala lelaki tua itu. Mimpi itu berulang-ulang. Edelweiss yang sebenarnya berbaring di atas ranjang sudah keringatan dan dia terlihat seperti menangis dan menderita sekali. Dia memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Akram sudah selesai mandi dan dia hanya mengenakan handuk di pinggang saja. Tubuh bidangnya terpampang dengan nyata. Dia melipat tangan di dada dan melihat keadaan Edelweiss yang nampaknya bermimpi sangat buruk. Hujan di luar sana masih saja menderu, belum lagi petir dan guntur yang bersahutan, membuat suasana malam itu nampak tak menyenangkan sekali. Srak. Akram yang tadinya hendak kembali ke kamarnya saat ini naik ke atas ranjang di mana Edelweiss nampak tidur sembari bermimpi buruk. Mainan kecil ini nampaknya tengah bermimpi buruk. Mimpi apa yang ia alami? Apakah dia tidak bisa tidur dengan tenang sama seperti aku? Pengalaman apa yang sedang terputar di dalam mimpimu? Aku ingin lihat. Aku ingin tahu. Bisik Akram menarik tubuh Edelweiss dan mendekapnya dengan sangat erat. Tangannya yang kokoh itu, yang selalu ia gunakan untuk melukai, saat ini menepuk pundak Edelweiss. Dia mengusapnya dengan lembut. Kemudian Edelweiss yang tadinya terlihat gelisah mulai bisa tidur dengan tenang lagi. Napasnya yang sebelumnya memburu kian tenang kembali. Akram tidak sadar dengan apa yang telah ia lakukan, sebab ia juga tidak sadar jika dia telah terlelap di ruangan yang bukan kamarnya. Di saat yang bersamaan, Faya bertanya dengan mata yang sudah memerah. Dia menangis dan tidak bisa menahan kecemburuan di dalam dirinya. Melihat suaminya menggendong gadis lain dan memperlihatkan perubahan sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya syok dan tidak bisa menahan kecemburuan yang mematikan ini. Apakah suamiku masih ada di kamar itu? Masih, Nyonya. Kelihatannya Tuan akan tertidur di sana.
Balas Mei yang merupakan kepala pelayan yang selama ini melayani Faya. Sungguh, aku sudah bersabar. Gadis ini, apa yang sebenarnya dia miliki tapi tidak ada padaku? Aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Tetap awasi gadis itu dari dekat. Jika ada peluang, maka lakukan rencana terakhir yang aku katakan. Seru Faya sudah putus asa. Hanya ada satu cara untuk membuat Edelweiss lenyap dari hadapan mereka, walau rencana ini memang akan menyulitkan dan mengganggu dirinya. Mei yang mendengar itu cukup terkejut. Dia tidak menyangka nyonya rumah ini sampai harus bertindak sejauh itu. Tapi, nyonya, tidakkah itu terlalu berbahaya bagi Anda? Tanya Mei merasa hal ini cukup beresiko. Sejak kapan aku memintamu untuk menjawab perintahku? Kau hanya harus menurut dan jangan banyak membantah. Keluar dari ruanganku sekarang. Seru Faya dengan ekspresi dingin yang tidak terbaca. Setelah hari ini, Faya memang menyadari jika gadis itu tidak akan bisa disingkirkan dengan cara yang biasa. Entah apa yang membuat suaminya berubah drastis dan tertarik pada gadis itu. Baik, nyonya. Seru Mei kemudian keluar dari ruangan Faya. Malam yang penuh dengan bangan ketegangan itu akhirnya berakhir. Hujan lebat dan petir sudah digantikan oleh matahari yang hangat. Edelweiss yang terlelap sepanjang malam merasa ada yang menghimpit tubuhnya. Dia merasa dia seperti ditindih oleh sesuatu yang berat. Bukankah aku tadi malam tenggelam dan mati? Kenapa tubuhku masih berat saja? Tidak mungkin, kan, saat aku mati, aku masih menderita. Gerutu Edelweiss perlahan-lahan membuka matanya, dan hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kamar yang sangat ia benci. Hanya sepersekian detik ia membuka mata, dia langsung menutupnya lagi. Tidak mungkin aku masih ada di ruangan ini. Apakah aku masih hidup? Apakah aku telah gentayangan di rumah ini? Apa? Setidaknya jika arwahku tidak tenang, tidak bisakah aku di rumahku saja? Kenapa harus di tempat mengerikan ini lagi? Apakah dunia ini benar-benar sangat membenciku? Geram Edelweiss merasa segalanya tidak adil, bahkan saat ia sudah tiada. Hanya sesaat setelah ia mengeluh, dia akhirnya menyadari jika sesuatu yang berat yang menghimpitnya sejak tadi adalah tubuh seseorang. Edelweiss langsung membuka matanya lagi dan melihat ke sisinya di mana Akram tengah terlelap di sana dengan mata terpejam dan tangan melingkar di tubuhnya. Astaga! Pemandangan yang mengerikan. Geram Edelweiss merasa melihat wajah Akram di pagi hari adalah pemandangan yang mengerikan. Oh ya, pasti dia sudah tidak bisa melihat aku, kan? Inilah saatnya balas dendam. Hahaha. Seru Edelweiss masih saja yakin jika dia sudah tidak hidup. Dia sejak tadi berbicara dengan lantang, sehingga Akram yang juga sudah bangun sejak tadi mendengar semuanya. Akram hampir saja tidak bisa menahan tawanya karena pagi ini Edelweiss benar-benar menghiburnya. Karena tingkah Edelweiss, Akram tanpa sadar menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya, di mana dia terlihat seperti tengah tersenyum. Mata Edelweiss langsung menajam saat melihat itu. Apakah baru saja aku melihat singa lapar yang mengerikan ini tersenyum? Senyumannya saja mengerikan. Kau itu sangat kejam dan menyebalkan, sialan. Karena kau sudah tidak bisa melihatku, maka aku bisa melakukan apapun. Dan hal yang pertama yang ingin aku lakukan adalah aku ingin mencubit pipimu dengan keras sampai pipimu ini membiru, karena kau selalu mencengkeram pipiku sampai sakit. Geram Edelweiss merasa hari ini adalah hari pembalasan yang ia tunggu-tunggu. Dia meraih kedua pipi Akram dan mencubitnya sembari tersenyum puas. Saat itulah Akram memutuskan untuk membuka matanya dan menatap ke arah Edelweiss. Edelweiss langsung syok dan terdiam membisu. Tangannya mulai melemah dan tergeletak di atas ranjang. Ternyata selama ini beginilah kau menghinaku, ya. Ternyata kau suka memaki aku. Bisik Akram menyeringai tajam.
Saat itu, hal satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Edelweiss adalah tersungkur lagi di atas ranjang dan matanya menatap langit-langit kamar. Apakah aku akan mati untuk yang kedua kalinya? Serunya pelan, di mana dia sadar jika semua ucapannya didengar oleh Akram, maka kematiannya kali ini akan lebih menyakitkan. Akram menggelengkan kepalanya. Dia sangat tidak menyangka jika cara berpikir gadis ini cukup ekstrim. Ah, kau berisik sekali pagi-pagi. Aku masih ingin tidur. Peluk saja aku dulu. Masalah hukuman dan mati itu nanti saja. Gerutu Akram menarik tubuh Edelweiss lagi dan memeluknya dengan sangat erat.